Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kisah-Kisah Nyata. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Saat ini saya akan membahas untuk topik lebih bagus mana untuk pengajuan klaim atau mengikuti program asuransi kesehatan dengan sistem rembes ataupun sistem kartu ataupun menggunakan provider. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas untuk secara asuransi dengan secara rembes. Nah, untuk saya membahas untuk kelebihannya pertama ya. Untuk kelebihannya, untuk asuransi yang menggunakan sistem rembes, kita bisa secara double claim. Double claim, kalau bisa double claim? Iya. Apabila kita ikut asuransi yang secara rembes, apabila kita menggunakan BPJS, ya, itu kita juga bisa mengajukan untuk pengajuan klaim asuransi kita yang secara rembes. Jadi nantinya untuk prosesnya kita akan minta formulir dari pihak asuransinya, kita ngisi data kita kasih ke pihak rumah sakit untuk diisi diagnosanya sebenar-benarnya, untuk biayanya seperti apa nanti rinciannya. Jadi dari pihak rumah sakit nanti kalau sudah jelas, nanti kita kirimkan kepada pihak asuransi. Itu untuk proses klaimnya, itu secara simpelnya, sebenarnya gambarannya panjang. Yang kedua, kelebihannya bisa di rumah sakit manapun. Biasanya seperti itu ya, yang saya tahu bisa di rumah sakit di mana saja. Jadi nggak terpaku hanya rumah sakit A, B, atau C. Itu adalah kelebihan untuk asuransi menggunakan sistem rembes. Tapi menurut saya kekurangannya proses pengajuan klaimnya yang ribet. Makan waktunya lumayan panjang. Sampai proses investigasi itu bisa paling cepat itu menurut saya dari proses selesai kita pengajuannya, ya, itu mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan bisa sebulan. Itu ya menurut saya ya, saran yang pernah saya tahu ya. Kalau orang nanya kenapa kok tahu, karena saya pernah bekerja di asuransi. Nah, dari itu yang pertama. Yang kedua itu kadang dari kita asuransi kita ajukan, kita sudah membayar untuk kita menalangi dulu kalau kita ada duit untuk menalangi rumah sakit tersebut, karena kan sistemnya rembes. Kalau kita di rumah sakit itu ada mengcover BPJS sebelumnya. Nah, contoh kita sudah rembes 10 juta, kalau kita ada untuk nalangin dulu. Kalau nggak ada, itulah repot kelemahannya. Dan saat kita sudah contoh menggantikan terlebih dahulu, belum tentu untuk klaim kita itu diterima. Akan dilihat lagi apakah benar, apakah kita jujur sebelumnya saat mengikuti program asuransi saat pertanyaan untuk diagnosa kesehatan kita. Kalau ditolak, ya wassalam. Ya, itulah untuk kekurangannya. Nah, di sini untuk provider atau sistem kartu ya. Untuk kelebihannya mungkin klaimnya mudah. Tinggal nunjukkan kartu saja, ya udah seperti kita BPJS saja. Nanti tinggal kita masuk kategori limit yang mana ya. Jadi udah dengan mudah, ibaratnya tinggal gesek lah. Itu cara klaim itu paling enak provider. Dan provider itu kekurangannya menurut saya ya, pertama asuransinya biasanya lebih mahal untuk biaya preminya. Dan untuk kekurangannya, rumah sakitnya terbatas. Hanya rumah sakit yang bekerja sama saja dengan pihak asuransinya. Kalau tidak bisa, wah itu kebanyakan tergantung case-nya ya. Kadang ada yang menolak, ada juga yang bisa secara rembes, bisa. Tapi memang nggak semuanya bisa ya. Ada yang benar-benar rumah sakit menolak, hanya yang rumah sakit yang bekerja sama saja dengan pihak asuransinya. Itu adalah untuk kekurangannya. Tapi untuk kelebihannya ya udah, kalian masuk, tinggal tunjukin saja providernya, rumah sakit yang memang bekerja sama atau rumah sakit yang dirujuk oleh pihak asuransinya. Udah tinggal gesek, udah kita tinggal masuk. Itu untuk contohnya. Tapi hati-hati ya, kalau kita dari awal kita maaf ya, biasanya kalau kita punya asuransi biasanya menurut saya pihak rumah sakit akan memberikan yang terbaik ya, karena pasti obat-obatnya terbaik, fasilitas kamar yang terbaik. Nah,
Teman-teman, takutnya kebanyakan jadi karena ngasih yang terbaik dari pihak rumah sakit, karena kan bukan program BPJS ya. Ya. Maka kadang-kadang tuh jadinya biaya penanggungan dari pihak asuransi, contoh kita hanya diberikan limit 20 juta dalam 1 tahun, contoh saja. Sedangkan kita masuk rumah sakit, baru masuk saja untuk biayanya sudah lebih dari 25 juta. Itu bagaimana tuh, teman-teman? Nah, itu mungkin next berikutnya kita akan bahas. Tapi untuk hal seperti itu, itulah untuk satu sisi kalau kita ikut program asuransi kesehatan. Tapi enaknya setidaknya ada yang mengcover kita, ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum ikut asuransi kesehatan, dipahami dulu mau seperti apa kita ikutin programnya, apakah sistem rembes ataupun sistem seperti provider ataupun menggunakan sistem kartu. Jadi masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya, tapi intinya itu adalah untuk menjaga atau mengcover kita dari sesuatu yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, pembahasan itu saja, nanti ditunggu-tunggu untuk pembahasan berikutnya, karena saya akan membahas banyak lagi tentang program asuransi ataupun manfaat kurang lebihnya untuk asuransi. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah menonton untuk video kisah-kisah nyata. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.